satu rumah itu Pak RT. Oh di situ ya. Sama keluarga? Enggak Pak RT, saya ngontrak sendiri. Hah? Sendiri? Sampai celeduk, telepon saya bunyi. Dulu masih Asia tuh. Zaman-zaman Asia tuh handphone. Wah, si Herman nih. Halo Man, Bang, pulang Bang, pulang. Nabi, Kok seru? meleduk kali AC-nya tuh. Gancet. Gila tuh rumah lu tuh. Nah, Itu apa? Suara. Kok ada yang gedok? Iya. duk Duh, duh, duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon. Sehat selalu, rezekinya lancar ya. Amin. Hari ini kita mau berbincang lagi, ngobrol lagi dan sharing lagi tentang pengalaman-pengalaman yang pernah narasumber atau teman Kliwon ceritakan di malam hari ini. Ya, dan di malam hari ini kita sudah kedatangan Bang Bogel. Bang Bogel, mantap. Ini artis YouTube juga ini. Bang Bogel nih, mungkin kalau teman Kliwon tuh biasanya ini Bang, kalau nggak mereka ke YouTube horor lain atau YouTube pendakian gitu. Nah, Bang Bogel 1-2 pernah ada tuh di situ jadi narsum juga ya, sering ya malahan ya. pernah juga. Pernah cerita di jalur ya Bang. Di jalur. Zaman sekolah dulu. Iya. Sekeras itu guys. Benar, respect ini mah. Kalau saya mah takut ini saya kasih gini deh daripada saya disenggol. Ya, tapi Bang Bogel di malam hari ini pengen berbagi pengalaman beliau ketika ngontrak ya Bang. Ngontrak di daerah Serpong dan gak lama di sana ya. Hanya 2 bulan. Cuma 2 bulan. Nah, kenapa sih ngontraknya cuma 2 bulan? Nanti bakal Bang Bogel ceritain ya. Oke. Tapi abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini menarik, nanti abis cerita kita sedikit kupas tentang keseharian Bang Bogel, boleh ya? Boleh, siap. Bab. Nah ini juga ada pengalaman-pengalaman Iya, supernaturalnya pasti nih soalnya. menarik. Oke Bang, silahkan diceritakan. Ya, ini kejadian ini di tahun 2008. Yang dimana saya mendapat kerjaan baru daerah Serpong. Karena jaraknya dari rumah saya di Kampung Rambutan, akhirnya saya memutuskan untuk ngontrak gitu. Memang awalnya sih saya sering tidur di kantor, nemenin security kantor. Kebetulan kan dia nggak ada kawan karena rumah saya jauh, jadi saya tidur di kantor nemenin dia aja nyanyi-nyanyi gitu. Pokoknya karena di kantor tidur juga kurang nyaman, akhirnya saya memutuskan untuk ngontrak, cari kontrakan di sekitar sini. Nah kebetulan ada kawan saya, tetangganya bilang, ada tuh Bang, kontrakan di sini tuh, deket sini. Abang ngontrak aja di sini katanya. Di mana katanya? Nggak jauh Bang dari sini Bang, paling 200 meter katanya. Boleh dah, ayo. Nah singkat cerita, saya datanglah ke kontrakan itu untuk survei lah. Saya lihat satu rumah dia itu, satu rumah, dan kebetulan rumah itu sendirian. Jadi tetangganya itu ngebelakangin saya semua kontrakan itu. Setelah saya buka pintunya, ternyata komplit di situ, ada TV, kulkas, kasur, lemari. Pokoknya saya cuman bawa badan doang deh sama pakaian doang gitu. Udah full furnish ya kalau istilah apartemen tuh. Betul, ya. Saya bilang, wah enak juga nih, udah komplit aja nih. Saya tanya berapa? 300 Bang. Hah, Wah. murah banget saya bilang dalam hati saya kan. Ya udah dah. Saya tembak 2 bulan langsung. Oke. Saya bayar 2 bulan nih langsung nih 600 saya bilang. Ya udah kapan abang bisa masuk? Secepatnya lah. Tapi gini aja, hari ini gue pulang dulu ke rumah, ngambil pakaian. Besok kayaknya gue mulai ngontrak. Oke siap Bang.
nih kunci pegang. Kunci saya pegang. Dan keesoknya saya mulailah masuk ke rumah itu. Dan hari pertama saya lapor Pak RT. Malam sekitar habis Isya, setelah pulang kerja rapi-rapi, mandi, akhirnya saya lapor Pak RT untuk warga baru lah kita. Akhirnya saya datengin ke rumah Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Masuk bang katanya. Ya Pak RT katanya. Ada perlu apa nih bang katanya. Ini Pak RT, saya mau daftar warga baru di sini katanya. Oh iya, coba lihat KTP-nya katanya. Pas ngeliat KTP saya, oh Jakarta ya. Iya Pak. Oh, ngobrol-ngobrol, emang ngontrak di mana katanya. Saya bilang saya ngontrak di sana Pak RT. Dari sini lurus, belok kiri, jalan lagi dikit, nah ada tiang listrik besar di situ, yang ada tukang rokoknya. Terus belok kiri katanya. Iya, yang ada satu rumah itu Pak RT katanya. Oh di situ ya. Sama keluarga? Enggak Pak RT, saya ngontrak sendiri. Hah? Sendiri? Kayaknya sendirinya beda gitu Pak RT. Oh nadanya beda gitu ya. Iya. Memangnya kenapa Pak RT? Kalau bisa buat temen, jangan sendirian katanya. Nggak baik kalau ngontrak sendirian katanya. Baik Pak RT katanya. Nanti besok saya buat temen deh. Nah hari pertama saya tidur biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Dan hari kedua juga biasa aja gitu. Dan pas hari ketiganya ini mulai. Jadi itu awalnya itu sekitar jam 9 atau setengah 10 malam deh tuh. Jadi waktu saya nonton TV gitu. Saya nonton TV. Jadi di belakang TV saya itu temboknya itu ada yang gedor. Dadar. Oh, terus saya jawab kan siapa gitu. Dadar. Keluarlah saya. Keluar buka pintu, saya ke samping. Nah, kebetulan samping itu kebun luas, gelap gitu. Terus saya bilang, "Bang, ayo bang sini bang, ngopi. Ayo bang namu sini, silaturahmi." Gitu. Awalnya saya nggak berpikir apa-apa gitu. Kok nggak ada jawaban? Akhirnya saya balik lagi masuk. Nonton lagi saya TV, digedor lagi sama dia. Dor. Bang, siapa sih? Saya bilang, mulai jengkel saya itu kan. Saya keluar lagi, saya lihat lagi. Sini bang ngopi, jangan gedor-gedor. Bang, tapi sunyi gitu. Siapa sih ya gitu. Akhirnya saya masuk lagi nih. Siapa ya tadi? Oh iseng banget orang-orang sini gitu loh. Tapi saya selalu berpikir positif aja di situ, nggak pernah mikir macam-macam gitu. Pas saya lagi nonton enak-enak, itu di internet nih kayak ada yang jalan gitu. Nget. Saya pikir itu kucing ya, tapi nggak begini. Kalau tikus cepat gitu. Kalau orang ngapain di atas internet jalan itu percis banget langkah orang gitu. Jadi agak ngendoy internetnya. Terus selalu gitu kayak bunyi suara. Gitu. Jadi kalau saya udah mulai ngantuk suara gitu. Dan saya selalu tidur tuh kalau udah tahrim subuh. Jadi saya kalau udah masih jam 3, jam 4 gangguan bayangan terus kayak ada yang jalan, kita perempuan bentuknya. Saya bilang siapa yang tadi jalan ke belakang ya? Udah bodoh ah. Nah hari demi hari keempat itu mulai dia tuh suara. Jadi kayak ada yang nangis gitu. Jadi di depan itu, jadi di depan rumah saya kan terasnya itu ada bangku. Tuh duduk di situ tuh kayak ada nangis. Perempuan gitu. Saya pikir siapa nih ya? Saya keluar, saya lihat, kok nggak ada. Siapa? Oh mungkin tetangga kali berantem, nangis. Tapi kok suaranya deket banget gitu loh, seperti di depan pintu gitu. Terus ketawa.
Nah, dan selalu diganggu seperti itu, selalu diganggu ketawa, kayak ada benda brak gitu, kayak nutup pintu, buka pintu gitu. Aduh, siapa sih nih? Saya bilang. Nah, singkat cerita, kalau pagi-pagi saya mau kerja, jadi di gang, cuman cukup satu motor. Nah, ini kontrakan saya. Jadi kalau saya keluar gitu, ini ada tukang warung rokok dan sebelahnya itu warung sayur gitu. Jadi saya berhenti gitu di beli rokok. Bang, beli rokok bang. Bang, saya mau nanya bang, itu semalam yang nangis depan rumah saya siapa ya bang? Itu ibu-ibu tuh yang di warung itu tuh, seperti begitu. Di warung sayur tadi, sebelahnya. Makanya om, bawa teman gitu. Emang dia ngontrak di mana? Itu di situ tuh dia tuh. Sama siapa? Sendiri. Ih, berani banget om, bawa temen om. Jadi memang kontrakan saya itu udah terkenal. Iya. Di warga situ kalau serem gitu loh. Apalagi saya sendirian gitu. Dan makanya kadang-kadang kalau saya iseng nih, wah ada ibu-ibu tuh, saya berhenti, bang beli rokok bang. Bang, semalam yang ngobrol depan rumah saya siapa bang ya? Oh, ibu-ibu langsung ngeger gitu. Saya nyengir aja, biar lu tahu lu rumah gue serem. Pada suatu hari ada kawan saya nih, teman kantor. Bang, lu ngontrak bang sekarang? Iya, gue ngontrak tuh di situ tuh. Bisa nggak bang? Gue nginep di kontrakan lu. Wah, boleh kan ya? Ya nih bang, gue mau cerai bang, bini gue. Hah? Jangan. Emang kenapa sih? Ya justru bang, gue mau sharing sama lu. Gimana bang kalau gue nginep rumah lu? Boleh saya bilang. Tapi lama bang, 2 mingguan. Nggak apa-apa. Nyewa. Itu mah bukan nginep, nyewa, numpang. Dia bawa pakaian banyak dia. Udah bawa tas kayak ransel gitu. Ya udah, ntar pulang sama gue balik. Iya bang, pulanglah sama saya dari kantor sampai di rumah. Kita ngobrol di depan nih, ngopi gue bikin. Iya bang, boleh bang ngopi. Singkat cerita mau maghrib, bang, gue mau ke belakang bang. Wah, masuk aja ke dalam. Saya bilang, oh iya bang, lu lurus belok kiri. Iya bang. Setelah dari dalam langsung pakai sepatu dia. Ya. Sebutnya namanya Budi ya. Bud, lu mau kemana Bud? Gue mau balik bang. Hah? Emang kenapa? Bini gue nelpon. Lah, ini handphone lu di depan. Bokis. Lah, iya bang, piling gue bang, suruh pulang gitu. Gue jadi mikir anak-anak gue, bagus deh kalau kayak gitu. Saya bilang gitu. Iya. Bagus deh lo kalau kayak gitu. Ya udahlah, ngapain lu cerai-cerai. Iya bang, makasih bang ya atas sarannya. Oke buat cabutlah Budi gitu. Dan saya nggak berpikir macam-macam tuh sama Budi itu. Oh mungkin karena dia mau balikan lagi sama istrinya, monggo lah saya bilang gitu. Nah sempat juga nih ada kawan saya, dia cerita, bang, nanti gue boleh ke rumah lu nggak bang? Boleh. Ngapain? Enggak bang, gue sama cewek gue bang. Terus ya gini bang, daripada gue di hotel, lebih baik gue di tempat lu aja bang. Oh, jadi office boy. Lu mau begini lu ya? Iya bang, boleh, tapi harga hotel ya, gue bilang. Ya, sama. Siap, kata dia. Gue males bang, kalau di hotel takut ketemu saudara, katanya. Boleh, 300. Siap bang, katanya. Yaudah, gimana konsepnya nih? Nanti abang pulang, jangan bawa motor. Nah, terus nanti malam saya datang ke situ, abang pura-pura minjem motor saya. Cabut deh abang deh. Oke. Jam berapa mau ke rumah? Jam 9 bang. Nah setelah pulang kantor saya nggak bawa motor nih, akhirnya saya naik angkot gitu. Saya tungguin itu sampai jam 9 malam. Saya tungguin aja. Kita sebut namanya Herman aja ya.
Mana si Herman nih kan, datang nih udah jam 10 lagi, datanglah dia nih, pakai motornya. Assalamualaikum, waalaikumsalam man. Sumringah banget orang. Mau enak sih ya kan. Mau ganti freon. Itu udah mantep banget itu. Dingin banget itu ganti freon. Bang, man, kenalin bang, ada saya. Oh iya, cakep juga ada lo. Iya dong bang, saya mau cari cewek cakep-cakep katanya. Ngobrol. Akhirnya bang, numpang ke belakang bang. Lurus aja udah, anterin dong bang. Ya, jadi saya anterin dia ke belakang, kita transaksi deh tuh. Ini bang, STNK gue, ini duit nih. Sampai pagi bang ya. Waduh, sampai pagi dong, gue kemana nih dari Serpong katanya. Udah sampai pagi, nih gue tambahin 20 nih buat bensin katanya. Ya udah nanti di depan pura-pura minjem kunci motor gue bang ya. Oke man. Saya sambil mikir kan gue kemana ya. Di tahun 2008 itu Alam Sutra itu masih tanah semua. Bener. Masih pembangun itu masih tanah semua itu, masih jadi buat tembus ke Kunciran, Ciledug itu masih tanah panjang gitu. Belum ada bangunan lah. Gue ke Blok M aja kali ya. Gitu, maksud saya yang rame kan di Blok M saat itu. Pas sampai di depan ngobrol-ngobrol, man, minjem kunci man. Weh, mau kemana ya bang? Gak, gue mau ke depan sebentar. Boleh bang, kalau bisa yang lama bang katanya. Siap katanya. Nah saya keluarlah jalan. Saya menuju Blok M waktu itu. Jalan sampai Ciledug, telepon saya bunyi. Dulu masih Asia tuh. Zaman-zaman Asia tuh handphone. Wah, si Herman nih. Halo man, bang, pulang bang, pulang. Tapi kok seru meleduk kali AC-nya tuh. Gancet. Ada setan bang, ada setan. Ada setan. Udah itu halusinasi lu doang. Udah santai-santai lu situ. Pulang bang, setan. Akhirnya saya matiin kan. Saya taruh lagi kan. Karena saya tanggung. Udah tinggal seloyoran lagi tuh. Udah mau Blok M kan. Iya. Saya tetap ngelanjutin jalan tuh kan. Bunyi lagi der, saya diemin aja gitu. Der. Rese amat ya. Halo man, bang, kuntilanak bang. Sekarang dijelasin spesiesnya. Langsung dia. Kuntilanak bang, pulang bang katanya. Ya gini. Entar dulu ini. Kenapa sih lu? Bang, kuntilanak bang, setan bang. Gini nih, kalau gua pulang, terus gimana nih? Gini bang, kalau abang pulang, nanti saya anterin adik saya dulu. Terus saya balik lagi ke situ. Bohong. Bener. Kebaca bohong gitu. Kebaca gitu. Ngadal-ngadalin orang tua deh. Lu nggak mungkin balik. Saya matiin, saya taruh di jok. Itu sampai 200 panggilan tak terjawab itu dia. Akhirnya saya tetap pulang pagi. Saya tetap ke Blok M. Blok M pas udah mau subuh, pulanglah saya di situ. Pulang. Di pojokan mereka berdua nih. Tega lu bang. Sabar man, sabar. Tai, sabar. Nih kunci lu nih. Pulanglah dia tuh. Nggak negor saya 2 minggu di kantor. Saya ketemu man. Wah pokoknya dia buang muka gitu. Nah, singkat cerita, saya sama bos saya kan. Bos, si Herman sama gue marah no bos. Kenapa emang Endi? Nggak tahu tuh bos. Panggil bos katanya. Man, sini lo. Siap. Di kantin tuh ngobrol sama saya tuh. Lu kenapa marah sama si Andi? Gila kata dia. Rumah hantu lu tempatin kata gitu. Maksud lu cerita dong sama gue. Apa yang terjadi gitu kan, gue nggak tahu man. Gini bang, awalnya kan lu cabut tuh bang, gue masih ngobrol tuh bang sama cewek gue. Kira-kira 30 menit atau 20 menit gue masuk ke dalam.
mulailah bang, yang pengen mulai kita ngobrol. Giliran gue mau buka baju bang, ada yang ngetok pintu. Tok 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 tok. Wah, Bang Andi nih. Ngapain udah balik aja tuh orang katanya. Katanya pagi. Dibukalah pintu saya. Bang Andi. Mami, Bang. Kok nggak ada? Lu nggak ada bang katanya. Terus kan gue masuk lagi ke dalam. Siapa sih kata ceweknya? Temannya kali katanya. Nggak ada katanya. Oh, terus gue pikir gue digerebek bang katanya. Atau tamu lo katanya. Terus dan gue ngobrol-ngobrol lagi. Pas gue mulai lagi bang, itu digedor. Dar. Gue keluar lagi bang. Bang Andi, yang gue pikir gini, kok kagak kedengeran motor gue ya bang ya? Kok gak ada suara motor gue, tapi gue ngegedor gitu. Gue sampai ke samping bang, sampai ke kebun. Bang Andi, jangan bercanda dong bang katanya. Bang, akhirnya gue masuk lagi gitu. Terus kata cewek gue, siapa sih katanya? Temennya tuh nggak ada katanya. Motor gue juga nggak ada katanya. Waduh, siapa ya bang ya? Akhirnya gue ngobrol lagi bang sama cewek gue. Gue mulai lagi tuh bang, kissing kata dia. Pas gue buka bajunya, digedor lagi bang. Dor tambah kenceng bang. Nah cewek gue yang keluar. Coba gue lihat siapa sih katanya. Pas dilihat, kuntilanak katanya. Jadi langsung lari ke gue, bang kuntilanak bang katanya. Emang lu nggak dengar gue telepon bang, itu pintu lu digaruk-garuk katanya. Jadi kayak pintu saya tuh digaruk-garuk. Keluar kalian, keluar. Buset bang, gila bang, gue di situ bang. Gue pikir mau enak gue bang katanya. Gue ketakutan bang, disuruh keluar gue bang. Nah pas mau subuh baru berhenti. Buset. Lama itu, berjam-jam gue bang ketakutan. Lu mah enak, gue teleponin gak ada yang angkat gitu. Waduh, gila lu bang, lu mendingan pindah deh bang. Itu rumah lu serem banget katanya. Nah si Budi kan ada juga di kantin itu tuh di Budi. Nah iya tuh bang, lu mendingan pindah deh tuh. Gila tuh rumah lu tuh. Nah Itu apa? Suara. Kok ada yang gedok? Iya. Duk. Ini sebelah kosong loh. Iya. Masa sih? Sebelah baru Bang. pindahan. Hah? Seriusan? Iya. Duh. Ini mau merinding gua. Gua gak pernah merinding, jarang. Iya tuh. Kok gedor anjir? Dok. Iya dari sebelah. Kosong kan ya? Masih udah gak ada kan? Udah gak ada. Biasa. Wah, geblek. Hah? Kosong. Kagak, kan udah pindahan sebelah. Saya Baru pikir 2 ada hari orang. Enggak, udah 2 hari yang lalu pindahan. Goblok dah. Lanjut. Ya, Tadi Budi. Ya saya Budi. Iya tuh bang, rumah lu tuh bang. Nah lu pindah tuh bang katanya. Nah lu kenapa lu but lu? Totonya habis kencing lu, main pakai sepatu aja. Jadi gini bang, waktu gua ke belakang bang, gua buka pintu, itu ada cewek terbalik bang. Ya ilah. Gua langsung tutup lagi bang tuh merinding. Gua langsung pakai sepatu bang, gua cabut. Lu mendingan pindah deh bang. Nah mulailah rumah saya itu terkenal nih di kantor nih kan. Suruh saya pindah lah. Gue mau pindah kemana? Gue belum cari kontrakan baru bang. Gue udah bayar 2 bulan di situ. Kata, lu sih pakai 2 bulan bayar, tuh sebulan dulu. Ya karena saya pikir di situ komplit, murah pula. TV nyala, kulkas nyala, semua nyala. Akhirnya gue tembak 2 bulan katanya. Bang lu cabut deh bang, bang. Pernah ada tetangga saya nih, tetangga rumah gitu, kangen kali sama saya ya. Bang, lu di mana bang? Kontrakan lu? Iya, gue mau main nih sama Ricky katanya. Oh iya main ke rumah katanya. Siap. Lu di rumah kan?
Siap. Datanglah dia sekitar sore lah ke rumah saya ngobrol gitu loh. Karena teman tetangga rumah kangen gitu ngobrol-ngobrol gitu loh. Kira-kira jam 11 malam tuh rokok habis. Rokok di mana bang beli bang? Depan loh. Kalau sono tutup, lu ke depan lagi, jalan raya belok kiri. Itu tukang rokok 24 jam. Yaudah bang, gue beli rokok. Ayo Ki, beli rokok. Ya udah, keluarlah mereka berdua kan. Nah kebetulan saya sakit perut. Saya ke WC kan. Pintu saya kebuka. Cekrek. Wah, udah datang aja tuh Ricky. Saya pikir dia beli rokoknya di sini gitu, bukannya ke sono gitu. Ki, bagi rokok Ki. Ada langkah ke belakang. Tak. Dan berhentilah di depan WC saya tuh. Kamar mandi saya. Terus saya buka sedikit. Ki, bagi rokok. Asem nih. Lagi pup, nggak megang rokok. Tapi nggak ada gerakan. Sadar saya di situ. Langsung saya tutup lagi pintu kan. Wah, astagfirullahaladzim. Terus saya langsung bilas. Akhirnya saya ke depan. Nah, waktu saya mau ke depan, mereka baru masuk berdua. Krek, gitu, buka pintu. Lu Ki, gue minta rokok juga lu, nggak dikasih. Rokok apaan? Tadi lu datang? Enggak, ini gue baru nyampe. Wah, disitulah saya mulai tahu kalau rumah saya serem gitu, karena itu pintu kebuka. Saya kan apal kalau pintu depan kebuka kan bunyinya gitu kan. Tadi itu benar-benar kebuka dan ada langkah ke belakang gitu menuju kamar mandi saya. Tadi siapa ya? Nah mulailah saya di situ. Wah, berarti benar kata anak-anak nih. Kalau rumah gue serem nih. Tapi mau gimana juga tetaplah saya tinggal di situ. Pernah security di kantor kan. Jadi kan sebelum saya tinggal di situ kan saya sering nyanyi nih. Nyanyi di kantor karena saya bisa main gitar juga, dia demen nih lagu apa aja bisa. Nah, datanglah dia tuh malam-malam jam 8 ke rumah saya, bawa gitar. Jo, lu bukan jaga kantor lu, kesini lu. Gue iseng banget ya. Gue pengen nyanyi sama lu, kangen gue katanya. Ya udah, nyanyi lah kita berdua. Gantian lah, nih Jo, lu main gitar dah, gue nyanyi. Siap bang. Nah waktu dia nyanyi itu saya main HP ular-uleran kan dulu Asia kan ada yang ular-uleran tuh gamenya itu kan. Dia nyanyi lagu ini, lagu Kus Plus yang andaikan kau datang gitu kan. Dan itu nyanyi juga, ada cewek ikut nyanyi. Dia berhenti itu. Bang, lu denger gak bang? Saya sih denger. Tapi saya enggak, gue gak denger. Gak ada yang ikut nyanyi bang ya. Cewek tetangga kali. Iya kali bang ya. Udah nyanyi lagi lah dia. Diikutin lagi tuh. Terus dia berhenti lagi. Bang, lu denger gak bang? Ada cewek ikut nyanyi bang. Tetangga kali Jo. Udah nyanyi lagi. Dan dia sadar. Iya, rumah Bang Andi kan serem. Bang, gue balik deh, ntar dulu katanya. Enggak bang, gue balik bang. Gue gak enak nih perasaan gue. Ntar dulu, mau kemana? Saya tahan dulu kan. Karena kalau dia balik saya pasti diganggu lagi. Dan selalu tidur subuh. Pulanglah tuh si Bejo tuh. Dan malamnya itu cewek nyanyi depan rumah saya lagu itu. Saya denger ini merinding saya nih. Nyanyi lagu yang sama. Lagu itu. Aduh, makanya saya tuh udah pernah dengar suara kuntilanak belum? Amit-amit banget. Belum sih. Suaranya aneh dia. Jadi
gitu suaranya. Oh, iya. Jadi saya pernah suatu malam tuh saya lagi nonton tuh, saya tahu wah siapa nih di depan nih ya, jangan-jangan dia nih gitu. Saya selalu bilang jangan-jangan dia nih. Jadi saya gedein tuh. Jadi dia ngikutin suara ini, suara TV. Saya gedein ikut, saya kecilin, ikut kecil juga. Lucu nih saya bilang. Saya gedein lagi, saya kecilin lagi, saya gedein lagi sampai gede banget. Dulu kan di remote itu kan ada mute ya. Saya pencet, cetet. Apaan tuh di depan? Lagi iseng banget. Ngerjain kunti. Bagus bang, bagus. Kuntilanak. Karena udah keseringan, jadi Iya. kita jadi buat main-main lucu-lucuan gitu. Di situ saya. Jadi saya kalau nonton TV nih ya, tiduran nih nonton. Jadi saya nggak boleh balik badan begini. Kalau ngadap tembok ini tuh kayak ada bayangan gede gitu mau nyangkrem saya gini nih. Jadi saya melek. Jadi kalau capek saya begini aja udah kayak wiper gitu. Ini. Setiap saya nengok ke belakang itu pasti kayak bayangan gede itu. Nah pernah sekali nih saya pulang dari Priuk di pasar Minggu saya diberhentiin sama cewek ABG. Oh, pasar Minggu nih. Pasar Minggu. Berhentiin saya. Wah, kenapa ini ABG nih? Saya berhenti. Mau kemana Neng? Om mau kemana Om? Mau pulang. Ikut Om. Naik. Kok enak bener bisa begitu? Iya. Bisa begitu. Akhirnya dia naik. Apa? Saya ajak lah. Om jauh banget Om rumahnya Om. Udah. Ikut aja. Ikutlah. Sampailah Serpong. Saya bawa ke kontrakan itu. Akhirnya saya tidur bareng nih satu ranjang sama dia. Wih, aneh juga. Tapi saya bisa tidur. Kok gue bisa tidur ya? Oh, berarti gue harus ada temen nih. Makanya yang namanya Ayu. Yuk, pagi-paginya nih ya. Kamu mau nggak tinggal di sini katanya? Saya bayar sehari 100.000. Pagi makan, siang makan, malam makan, sama rokok sebungkus, mil. Emang gitu? Mau nggak? Daripada kamu di pinggir jalan, nggak dapat pelanggan, mending di sini kamu 100.000 sama 3 kali makan sama 1 bungkus rokok. Terus saya ngapain Om? Kamu nyapu, ngepel, nyuci, neriska. Kayak pembantu dong Om katanya. Ya mau nggak? Saya bilang gitu. Oke, deal katanya. Sip. Tidurlah sama saya dia. Malam kedua, Om, kenapa Yuk? Kok Ayu nggak diapa-apain sih sama Om? Gitu. Kok nggak dipegang-pegang? Nggak diapa-apain namanya cewek sama cowok kan? Om homo Yuk. Bilang dong kalau homo. Kaget. Nggak siap kita semua. Terus. Karena saya kalau bilang saya normal apa, saya melakukan itu takutnya kayak si Herman. Iya, langsung diganggu. Kan? Benar. Udah semenjak itu Ayu ganti baju apa sembarangan aja. Ayu kalau ganti baju jangan depan Om, biarin aja Om. Homo ini dia langsung pakaian segala macam dia tuh. Ngaco udah pokoknya Ayu di situ dia tuh. Nah, hari keempat Ayu lapar. Malam-malam. Om, Ayu lapar Om. Emang tadi gak kenyang makan? Enggak Om. Masak Indomie Om. Ayo. Nah kebetulan habis hujan. Nah kebetulan nih gua tantang aja nih cewek nih. Saya buka pintu. Om kok di luar masaknya? Iya Yuk, ini kan masih pakai minyak tanah. Jadi kalau kita masak asapnya Yuk. Jadi kita masak di luar. Saya taruh tuh di luar. Saya semua peralatan masak di luar, Indomie, telur segala macem.
lampu saya mati-matiin semua. Homo repot lu. Bener. Ini jam berapa tadi? Itu jam 12. Ih, najis. Saya Ada kegiatannya. saya mau tantang dia. Ayo lo nongol sekalian deh lo, biar gue takut beneran, maksud saya gitu kan. Bener. Saya matiin lampu semua. Om, kok dimatiin om? Biar romantis gitu. Iya, gila. Jadi pakai cahaya tetangga gitu. Sedap camping. Tahu. Masaklah saya di situ. Masak. Mata saya jelalatan aja. Ayo lo nongol kayak lo gitu, maksud saya, biar saya ngelihat. Tapi nggak ngelihat, nggak ada penampakan, nggak ada gangguan. Dan itu saya sampai jam 3 di situ. Habis hujan sampai jam 3. Wah, udah nggak ada nih setannya nih. Ayo masuk yuk. Terus om, ini om taruh luar aja. Tenang aja, aman, nggak ada yang ngambil. Akhirnya saya masuk ke dalam. Udah, pagi masih ada. Emang di situ saya jam 5 sore itu udah nggak ada yang berani orang lewat depan rumah itu. Karena udah sering kejadian, walaupun siang, sore, selalu nongol. Gangguin orang sekitar tuh. Gangguin sekitar. Sampai sempet saya taunya juga badan saya pegel-pegel. Saya nanya sama ada tetangga saya, Bang Udin, tukang rokok. Bang Udin, tukang urut di mana ya? Oh, di sono bang. Tanya aja sama nenek-nenek apa, saya lupa tuh namanya. Di situ emang tukang urut, di sini buat ngurut laki juga bisa. Nah, saya samperin lah di situ. Akhirnya saya ngurut lah. Saya ngurut. Itu nenek-nenek nanya tinggal di mana. Langsung saya sebutin aja kontrakan oren. Oh, kontrakan oren sama siapa katanya? Sendiri nek. Itu saya langsung dikebuk ya. Jangan sendiri, ajak temen katanya. Emang nenek pernah digodain di situ? Waduh, nenek pernah pulang padahal itu belum maghrib, masih jam 5-an. Nenek lewat situ, nenek dijatuhin rambut. Oh iya. Ini rambut panjang tuh. Langsung ketiban rambut, pegang rambut, kabur tuh nenek-nenek tuh. Wah, itu memang, nah baik lagi ke Ayu ya. Pas hari ke-6-nya, saya pulang malam jam 2. Jadi kayak angin gitu. Saya nabrak angin saya. Bos, apaan tadi itu ya? Bos, saya berhenti. Tok. Yuk. Ayo. Tok. Yuk. Nah, apa dia udah pergi? Saya bilang, tapi sendalnya masih ada. Yuk. Dia lari dari dalam, buka pintu, lari lagi. Wah, ditemu ini anak nih. Saya buka pintu, tutup. Ayo mau pulang gitu. Sabar. Disabarin lu. Sabar. Warung. Ada apa? Ayu takut om. Ya sabar. Ayu mau pulang. Oke, besok pulang. Iya om, pulang om. Nah, besok harinya saya anterin lah ke stasiun Cisauk, daerah Serpong sana. Di jalan juga saya tanya, Ayu lihat apa semalam? Ayu takut om. Om pokoknya jangan tinggal di situ lagi. Itu rumah serem om. Iya. Sampai stasiun pun mau naik kereta saya tanya, Ayu lihat apa? Nggak mau. Ayu nggak mau cerita, nanti om takut. Itu rumah serem om. Om pindah. Wah, iya yuk. Sampai ketemu ya. Akhirnya dia pulang. 6 hari saya bayar lah dia. 600 gitu. Singkat cerita saya penasaran kan. Ini siapa? Ada siapa di sini? Saya cari tahu lah. Di situ sama orang-orang lama gitu kan. Pak, saya mau nanya Pak. Kenapa kontrakan itu yang oren itu kok serem ya Pak? Jadi gini deh. Dulu ada orang perempuan tinggal di situ. Mungkin dia patah hati atau putus cinta. Akhirnya bunuh diri di pohon jambu. Jadi di pohon jambunya itu tuh yang seremnya. Nah semenjak itu jadi gentayangan dek cewek itu. Makanya orang kalau ngontrak di situ dek pasti deh digangguin. Iya Pak, saya digangguin Pak. Udah dek pindah. Baik Pak, saya mungkin
tinggal seminggu lagi akhirnya saya pindah karena emang udah nggak kuat saya. Jadi bos juga di kantor, lu kayak ngantuk mulu lu katanya. Udah pindah lu katanya. Iya bos, kayak ceritain saya kalau mau tidur bos, kalau subuh saya baru bisa tidur bos katanya. Saya diganggu, udah lu pindah. Akhirnya saya pindah udah. Tinggal di Pancoran akhirnya saya. Tadi yang ditanyain siapa Om akhirnya? Bang. Kayak tokoh di situ. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di situ. Ustadz siapa itu namanya lupa. Ustadz. Memang rumah itu udah terkenal dan sampai sekarang rumah itu masih ada. Masih ada? Masih ada. Tapi udah jadi banyak ilalang. Udah nggak ditinggalin maksudnya? Udah nggak ditinggalin, banyak ilalang. Udah mulai. Jadi kan saya sempat ke situ juga. Jadi posisi rumah itu di belakang. Kalau di Jalan Serpong itu di pom bensin Shell tuh. Jadi kalau dari Alam Sutra di sebelah kiri dia. Itu ada pom bensin Shell. Bangunan kontrakan itu masih ada, tapi udah nggak ditempatin. Udah nggak ditempatin, udah banyak ilalang dia. Menarik tuh. Iya, bener. Buat ditelusuri. Menarik, bener. Situ. Bisa kan? Serem anjir. Berarti Om, Bang Adi masih kenal sama 1-2 orang di situ? Kalau Bang Udinnya kenal. Bang Udinnya kenal. Bisa kali ya tag podcast itu kali. Ih, siapa tahu. Jatuhan rambut. Legar. Tinggallah di situ. Jangan podcast tinggal. Saya nyari Ayu dulu kalau mau tinggal. Iya, bener. Kalau saya nyari Om nggak apa-apa. Ayu udah nggak ada kali, udah dari 2008, 17 tahun sudah ya. Oh iya bener. Besar Minggu ya nemunya. Ya kita cari nanti. Besar Minggu cuman begitu doang. Iya, yang namanya Ayu kan paling 2-3 orang. Kalau mau di Pasar Minggu cari cewek Bangladesh atau cewek Pakistan. Bangladesh. Mie Bangladesh Pasar Minggu banyak Bang. Ada itu. Ya nanti Ntar aja. kita cari. Kita cari. Cari aja. Elah Bang Andi. Bang minum dulu Bang. Iya. Biar aneh. Kalau Lancar. cewek Bangladesh ntar kerja di Berska lagi. Gila kali. Full ember. Aduh, 2 bulan tuh ya. Berarti sebenarnya kalau berarti gini ya, kesimpulan nih Bang nih. Kalau berdua dan nggak ngapa-ngapain, itu gak digangguin. Gak digangguin. Berarti harus tinggal berdua, keluar berdua. Kalau ada salah satu tertinggal, digangguin. Salah satu ada yang stay digangguin. Karena saya tuh biasanya pulang sore, ini karena ada tugas jadi pulang jam 2 malam di situ. Iya benar, iya gitu. Karena selama ini Ayu kan sore terus sama saya tuh. Mungkin setelah saya lewat dari jam, pokoknya dia tuh selalu jam 9, setengah 10 lah tuh. Oke. Si makhluk, si penasaran ini, arwah penasaran ini. Iya. Buat ngakalinnya biar nggak ditongolin, jadiin mes tim bola. 12 orang lah sama pelatih 1. Gak bakal ada yang Nggak bakal ketinggalan. ada yang ketinggalan 1. Keluar bareng, masuk bareng. Beli rokok berdua gitu. Iya, aman. Itu kuntilanak juga bingung mau gangguin yang mana. Gangguin striker gitu. Jangan nih pemain bertahan nih, saya kuat nih. Jangan. Ntar gue disepak lagi bener-bener. Aduh, ada aja. Masih ada ya, menarik nih. Nah, itu bisa di Google Maps berarti. Bisa. Google Street View. Iya, nanti bisa. kita cari coba. Kita telusurin nih. Warnanya oranye, kontrakannya oranye. Pokoknya masuk gang situ dia. Bisa. Nanti kita telusuri bareng-bareng. Patokannya sel aja itu. Ya. Saya tahu kayaknya tuh Shell itu tuh. Lurusannya Alam Sutra yang ke Serpong kan Om? Berarti kalau Alam Sutra arah ke sana. Iya, maksudnya ke arah mana nih? Arah ke Serpong kan? Arah ke mau ke Victor Teknos dari Alam Sutra. Taman Teknos. Taman. Kan ada sel sebelah kiri tuh. Depan dekat Asobirin kan, rumah sakit Asobirin sebelah kanan. Dan dia sebelah kirinya masjid berarti nih guys. Nih anak-anak Serpong tahu sih. Tahu pasti. Patokannya tadi kan arah Taman Tekno. Ngomong-ngomong Om, Om lagi. Ngomong-ngomong Om, masak mie yuk. Ayo di depan. Ini channel YouTube Cerita Si Bogel. Iya. Casibo. Cerita Si Bogel. Ini mata siapa ini? Mata genit. Iya. Emang bener. Mata genit. Aduh.
Iya, tapi emang berarti Bang Andi lah kita manggilnya sekarang. Bang Andi dari dulu banget tuh ya, dari channel-channel podcast lain kan saya sempat nonton ya Om ya gitu. Cukup sensitif juga ya untuk menerima kehadiran efek-efek spiritual supernatural kayak gitu ya Bang. Iya. Atau apa Bang Andi ini sensitif orangnya? Sedikit sensitif? Enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja. Oke. Cuman memang, waduh, semenjak cerita-cerita podcast gini, saya sering diikutin juga. Misal salah satu aja contoh, ya, salah satu yang paling serem deh. Waktu saya pernah pulang, waktu itu pulang jam 2:30 sampai rumah. Jadi saya sampai depan rumah, saya buka pintu, saya nengok ke belakang ada perempuan. Jadi dia tuh di jaraknya sama saya paling cuman 8 meter lah. Jadi saya nengok, ngapain lo? Pergi sambil dorong-dorong motor saya. Itu cewek itu ngikut. Sampai sekarang ngikut. Iya. Iya. Jadi dia bajingan, gue langsung merinding. Sampai sekarang. Sekarang banget nih. Iya deh. Jadi saya tuh semenjak itu diikutin 12 makhluk saya. Saya pernah mau podcast di Cinere. Jadi orang itu indigo. Jadi pas saya mau masuk gerbangnya ditahan deh. Jangan bang, jangan masuk. Wah kan saya kaget. Lu sama siapa bang? Gue sendirian. Astagfirullahaladzim bang, nih banyak banget yang ikutin lu nih bang. Entah ada yang ngomong apa. Ayo bang masuk bang. Jadi saya tanya kan, lu jangan nakutin gue. Kan sebetulnya saya penakut juga kan orangnya. Kagak. Penakut gimana? Apaan? 2 bulan di kontrakan setan begitu. Terpaksa gitu. Mau tinggal di mana? Bentar. Sampai hari ini masih diikutin? Berlima saya diikutin. Kalau yang bisa ngeliat bang, lu ngikutin berlima. Ada satu cewek tinggi itu 2 meter bang, kuntilanaknya bang. Itu setelah kalau saya ketemu sama orang bisa ngeliat, itu siapa itu bang? Tinggi banget bang, perempuan. Jadi saya kalau naik motor tuh suka tetangga saya bilang, bang lu tadi sama siapa bang? Katanya. Wah lu jangan nakutin gue sendirian. Enggak, lu tadi sama orang tua bang. Ada kakek juga ngikutin saya gitu. Banyak kayak ini apa, film apa tuh? Emang belum pernah diikutin. Alhamdulillahnya kagak sih bang kalau saya ya. Tapi ini salah satu indikator mungkin ya, karena kita jarang mendapatkan sebuah tanda gedoran gitu tuh tadi tuh. Biasanya suara. Dan biasanya nih bang, kalau yang muncul suara atau gedoran kayak tadi gitu yang bener ceritanya tuh legit gitu loh. Legit yang bener nyampe lah energinya gitu. Makanya sampai duk gitu 3 kali gue langsung. Saya juga dengar. Sampai geter kok itu. Sampai duk gitu. Buset. Dan pas ceritanya pas pintu gedor kan ya. Pintu digedor palaku nongol astagfirullah tadi kan. Pak RW datang bawa polisi. Aku jamrut itu. Tapi lo sampai sekarang masih bisa ngelihat yang ngikutin lo bang? Ngerasa aja gitu. Kalau kayak gini ngerasa, kadang-kadang saya suka iseng juga gitu. Saya suruh nakutin orang aja gitu. Kalau takutin tangga gue tuh bandel tuh rese. Tapi bener bang, jadi kita tuh sering berimajinasi lah. Kalau misalnya diikutin dan dia nggak ngeganggu kita, suruh-suruh aja bang. Kalau berani peluk. Kan nggak bisa peluk begini kayak Casper. Kalau kata bokap saya bilang, kalau ketemu gituan lu jangan lari, lu peluk, lu ngucapin 2 kalimat syahadat. Terus pak, jadi temen lu tuh dia tuh bisa lu suruh tuh kata. Boro-boro mau meluk, mau ngobrol aja kaki. Bener. Udah pernah beli lihat belum? Iya, nggak usah gitu. Maksudnya pernah ada yang ngerasa gitu kan, nggak bisa kontrol badan tuh bang. Udah kayak gitu bang, rasanya bang. Emang lu refleksnya gimana bang pas ngelihat adab-adaban gitu? Nggak bisa ngomong bismillah aja tuh, cuma huruf B doang saya. Semua nih kaku saya tuh ngelihat. Jadi itu di apa? Sosok apa yang lu lihat? Kuntilanak. Jadi saya pertama tuh saya bertiga sama teman saya jalan. Jadi laut kebon di ujung itu kayak ada nyala mati. Saya liatin apaan tuh ya. Ini teman udah takutan berdua nih. Jangan lewat situ bang, jangan. Udah sama gue mas Selon, jangan bang, jangan. Kata masa itu kejadiannya di Keranggan saya.
Di tahun 89 itu. Saya paksa teman saya satu untuk jalan. Jadi kayak di belakang pohon itu kayak orang mainin patromak dia. Nyala mati. Iya. Saya latihan apaan? Namanya saya orang Jakarta ya. Itu kan Bekasi. Pas sampai deket, jadi dari atas. Jadi teman saya lari, yang satu langsung jongkok. Jadi saya ketarik begitu, jadi saya ngelihat di gini, dia jadi rambut acak-acakan, mukanya hitam sini nih, hitam, senyum, tapi melotot, gini-gini. Iya. Itu saya mau ngucapin Bismillah, mau baca ayat kursi, baru B doang, bip. Ini kaki gemeter berat banget, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu teman saya itu cewek nangis. Akhirnya saya ditarik, jadi teman saya lari, balik lagi narik saya, kabur. Itu saya di Uber sampai rumah. Itu terbang dia ngikut. Jadi kayak kain, saya lari sampai rumah. Terus nama saya kan Niko, kata ibunya. Tadi ngapain di jalan? Bogel? Enggak mah, enggak ngapa-ngapain. Kok itu dikejar sampai rumah itu tuh? Jadi dia sampai depan rumah. Buset. Karena ibunya kuat, Abri ibunya, dia berani deh. Nggak punya pegangan juga. Digentak. Ngobrol lah, minta maaf gitu. Kamu ngapain kamu tuh tadi di jalan? Besok minta maaf sama teman saya yang cewek tadi itu. Ya minta maaf. Disitulah saya tuh percaya itu. Wah kalau kita bener kayak Bokir tuh, film-film Bokir. Ini gemeteran semua, nggak bisa ngomong kita. Bokir kecut. Bokir kecut. Iya. Bokir. Ya. Bang, ada hubungannya ini nggak bang? Kan tadi nyuruh Bang. Kan berarti teman-teman kerjaan juga pada bisa ngeliat tuh bang. Teman kerja di kantor. Iya. Bisa dia mereka. Ada yang ngeliat. Itu ditongolin. Nah saya heran kok saya enggak. Ngeganggu pekerjaan abang nggak? Biasanya kan gitu ngeganggu ya. Misalnya nih yang udah rezeki jadi seret atau gimana? Oh jangan salah, kalau ketemu gituan rezeki kita nambah. Malah nambah ya. Nambah ya. Nambah. Ada. Nongolin bang. Kalau saya mau udah sering. Lah kagak. Kalau saya mau udah sering nongolin ke teman-teman biar rezeki nambah. Pocong mini. Pocong mini. Pocong cebol. Ada lah kunciran di depan. Oke. Iya. Oke, ini menarik nih. Banyak banget ceritanya nih. Tapi mungkin itu dulu karena sebenarnya gue penasaran sama si bentukan kontrakannya, pengen ngeliat dari Google Street View sih nanti. Iya. Boleh di-insert nggak sih? Jangan lah ya. Nggak usah lah ya. Nggak usah, kita cari sendiri aja. Teman-teman pada bisa nyari, orang udah otentik banget itu koordinatnya. Deh, ente cari sendiri dah. Oke. Bang, nanti kapan-kapan kalau misalnya ada cerita lagi atau pengen cerita lagi kabarin ya. Siap. Oke. Abang nih berarti di Pancoran. Rumah sekarang. Oh, Kampung Rambutan. Oh iya. Oke, siap. Bang Bogel, Bang Andi, makasih banyak. Terima kasih banyak pengalamannya, waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat. Amin. Pekerjaan dan semua proyekannya. Amin. Ya. Salam buat Yuah. Siapa tadi? Siapa? Ayu. Oh, Ayu. Oh iya. Udah Ayu dibalik Yuah gitu. Kan Ayu Yuah banget tuh sampai Serpong. Abang balik mau kemana? Balik ikut Ayu. Ayu main di Ayu. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.